Halo teman-teman semua, permisi Bang Tons di sini. Teman-teman, di video kali ini kita masih seputar tentang cari-cari koin micin atau disebut dengan token. Nah, ini sebuah pembahasan yang seru juga ya. Jadi di video sebelumnya saya udah bahas tuh cara cari koin micin ya. Ada beberapa website ya. Nah, kalian tinggal tonton aja. Nah, kemudian sebetulnya masih ada lagi ya tempat cari koin micin. Tapi ya sudah, kali ini kita mau belajar ya cara cari koin micin di CoinGecko seperti yang terlihat di layar kalian. Oke? Sip, let's go langsung ke TKP. Pam. Oke, di sini sudah terlihat websitenya ya. Kalian bisa kunjungin ini ya. Terlihat di layar monitor kalian adalah tetet. Nah, ini dia. Nah, ini saya akan zoom sedikit jadi 110%. Nah, supaya agak terlihat gitu. Jadi di website ini adalah salah satu website yang populer teman-teman, yang biasa dipakai di kalangan cryptocurrency teman-teman ya. Setelah website terdahulunya saya udah bahas di video sebelumnya, kalian bisa cari ya. Dan by the way, kalau kalian supaya nggak ketinggalan, kalian jangan lupa lah, kalian subscribe ya channel Bang Tons ini dan nyalakan loncengnya. Ya, nyalakan loncengnya, jangan sampai lupa karena akan update terus gitu ya. Oke, kembali lagi kita ke topik si CoinGecko ini teman-teman. Sip. Nah, jadi ini sebetulnya menunya banyak iyalah gitu. Tapi kali ini kita memang mau mencari yang benar-benar baru listing. Nah, itu biasanya baru memang koin micin ya, memang token gitu. Nah, di mana? Nah, itu di sini seperti di video sebelumnya. Ini kalian agak scroll ke bawah, ini ada iklan. Nah, di sini yang bacaannya adalah recently added. Ya, kalian bisa cari di sini recently added ini yang sangat baru-baru ini ditambahkan gitu, yang baru listing banget di CoinGecko ini gitu teman-teman. Oke, kita coba lihat. Ini saya pakai satuannya IDR ya. Kalian bisa setting di sini kalau mau ganti mata uangnya di sini. Jadi, nah ini kalian bisa ya. Mungkin defaultnya kalian di situ US dollar, tapi kalian bisa change di sini, kalian ketik aja. Oke, kita kembali ke sini recently added, kemudian kita scroll. Nah, ini kalian bisa lihat more di sini. Kalian panah ke atas atau page 2-nya. Nah, banyak nih kayaknya nih. Nah, ini ada page next lagi gitu. Per page-nya, per display-nya dia berapa? Coba kita lihat. Banyak juga yang listing ya. Banyak nih teman-teman. Nah, ini ternyata ada navigation. Ini disebut dengan pagination ya. Page penomoran ya kan. Nih sampai halaman 5. Kemudian coba ya kita cek dulu nih. Ada berapa lembar nih? Loading. Scroll lagi dan ternyata totalnya 5. Ini nextnya udah disable. Jadi totalnya 5 page. Nah, per display dia, sayangnya nggak ada numberingnya ya. Coba kita lihat nih, scroll di sini. Ini kan recently added coins. Nah, kemudian, sayangnya dia nggak ada numberingnya ya. Nanti kita boleh hitung sini sebetulnya teman-teman. Kalian coba hitung ya. Coba saya hitung deh. Susah juga ya. Kayaknya 100 sih. Ini kan, melihat banyaknya ini. Daripada kita take times kan, kita persingkat aja nih. Kayaknya lihat sekali listing 100. Jadi totalnya 5 kali 100, 500 teman-teman. Ini penambahan berapa lama, periode waktu berapa lama. But it's okay teman-teman. So sekarang kita nyari bisa based on. Nah ini sayangnya nggak bisa di sort ya. Wow, nggak bisa di sort. Coba custom tab ini ada apa aja. Recently added. Nggak ada, cuman penambahan buat filternya doang ya. Recently added-nya nggak bisa di sort ya. Wow, ini yang agak PR nih, kurang seru nih kalau kayak gini. Wah, ini kelemahannya. Kalau di website CoinMarketCap bisa teman-teman di sort, ini nggak bisa ya. Jadi kalian harus kita cari satu-satu ini berarti. Ngerjain juga ini si CoinGecko ini. Ini boleh masukkan lah. Hi, team of CoinGecko, please make available for sort by apa namanya ini? Ini for the tab of recently added coins. Ya, ini mungkin buat masukkan aja sama si CoinGecko. Kali aja video gue ditonton ya kan. Ini nih harusnya bisa di sort lah ya. Melelahkan ini kalau nggak bisa di sort. Oke, misalnya, nah lanjut ya. Ini kita ceritanya cara cari koin micin nih ceritanya. Misalnya kalian benar-benar menyusahkan ya. Susah ini mau nyari begini satu-satu ini teman-teman. Paling kalian manual lah ya, manual. Jadi misalnya kalau manual tuh ya udah gini di highlight. Sebentar. 11 hari lalu ya. Coba saya zoom 100%, jangan-jangan ada
masalah saat di zoom 110%. Iya, bener-bener nggak bisa loh. Ad blockernya coba saya matiin dulu ya. Coba refresh lagi. Nah, coba ya kita lihat. Oh, bisa. Nah, bisa. Oh, kena ad blocker berarti. Oh, ya ya ya. Oke, oke. Ad blockernya di disable dulu ya kalau di Chrome, teman-teman. Kalau kalian pakai ad blocker. Nah, ini bisa di short nih ternyata. Jadi, oke, good, good. Oh, this is nice. Oke. Kemudian kita misalnya cari berdasarkan 24 jam terakhir yang, nah tinggal sort aja nih. Oh, 24 jam terakhir penurunan paling tinggi ini. Tapi kalau enaknya sih biasanya kita based on, nah ini based on apa? Last editnya misalnya 11 hari lalu, 9 hari lalu. Paling cepat 9 hari lalu ya. Oh, berarti ini itu ceritanya adalah total yang nambah gitu. Per bulan mungkin ya, per bulan nanti akan di reset lagi siapa lagi gitu kira-kira. Nah, oke, biasanya kita akan suka cari harga murah ya, mostly kayak gitulah kita ya. Mau cari barang apapun cari yang murah, so kita sort by yang murah. Wow, ada yang 0,0000, ini bukan 0 rupiah ini maksudnya teman-teman, tapi memang mentok ya, mentok kayaknya display di kolom ini. Nah, kalau kalian tahu ini saya inspect elemen, display di kolom ini, di kolom price kayaknya nggak cukup gitu, makanya dia nih di kolom ini. Nah, ini di kolom yang kotak ini yang saya highlight nih, nah ini nggak cukup, makanya dia jadi gitu. Coba kita pilih ke pakai dolar ya. Nah, ini jadi ada iklan-iklannya. It's okay, ini kita pilih ke dolar jadi USD ya. Ini kita coba lihat nih jadi USD, kemudian kita reload lagi, kita mau lihat ya. Oke, sort by ya, diurutkan berdasarkan harga tuh. Beneran ya 0,000 penurunan ini. Coba kita lihat ya, ini Little Angry Bunny V2 ya kan. Coba nih kita lihat nih, beneran ya 0. Ini harganya luar biasa, ini bener-bener 0 harganya, berarti gratis dong. Oke. Oh, ini ada konversi ini di sana ya, berarti kena beberapa, kayaknya kena blocker deh, ad blocker. Coba ya, coba saya unpause ya ad blockernya saya. Ini kena jadi sebagai ads, berarti sebagai iklan, makanya kena block. Oh enggak, ini ada kok apanya ini, apa konversi antara tokennya ke mata uang apa nih. Oke ya, ini saya matikan lagi ad blockernya, unpause. Kemudian di sini ya, nah ini lagi-lagi kalian bisa lihat di sini, ini adalah namanya, kemudian ini itu adalah simbolnya atau tickernya ya, ticker. Nah, kemudian ini harganya dan seterusnya. Kalian kalau mau dapat alertnya di notif-notif itu pencet ini gitu. Ini kita nebak ya, ini kayak di CoinMarketCap ada disuruh nebak-nebak itu, tapi oke lah, ini nggak usah kita kerjakan. Nah, kemudian kalian bisa bintang di sini, berarti artinya kalian add to watch list kalian, jadi gampang mengaksesnya. Kemudian, atau yang menjadi pusat perhatian maksudnya bagi kalian. Nah, by the way, ini jangan lupa kontraknya itu dibuat di berjalan di jaringan Binance. Ini kok kita copy, kemudian kita buka dulu tab satu lagi, kita mau ke PooCoin, kemudian kita copy di sini, bisa langsung begini ya. Nih, jadi di addressnya ini. Nih, di addressnya ini kita langsung paste aja smart kontraknya. Atau kalau kalian buka PooCoin-nya langsung begini, kemudian kalian paste di sini, sama aja. Tuh. Oke, teman-teman. Sip. Nah, ternyata di sini kelihatan. Jadi di sini tuh 0,000-nya banyak banget nih. Berapa ini? 3 kali 4 12. Di PooCoin ternyata lihat nih. Tuh, banyak banget, gila. Jadi super murah banget. Nah, lagi-lagi ya, cara carinya begitu. Nah, kemudian jangan lupa kalian itu smart investor. Kita, kamu, saya, kita semua teman-teman yang bermain, yang mengerti di dunia koin-koin micin ini ya. Ini kita itu smart investor atau disebut dengan holders. Nah, jadi gunakanlah uang-uang yang kalian sudah siapkan ya. Jangan uang sekolah anak ya kan, jangan uang-uang penting lah gitu ya. Jangan. Tapi ingat, yang kalian investasikan di sini uang sampah. Sekali lagi saya bilang uang sampah. Uang sampah atau uang dingin atau uang hilang atau uang ikhlas atau uang santai atau uang kecil atau uang receh atau uang rela dibuang atau uang jajan atau uang rokok atau uang tidak terpakai. Nah, itulah.
Ya, dalam hidup ini mesti ada dana-dana seperti itu ya, teman-teman, yang kita relakan. Sama dengan gini, saya ulang lagi, di video sebelumnya saya udah bilang. Jadi kalau kalian misalnya lagi makan sama teman kalian, kan suka ada traktir-traktir gitu. Nggak sengaja tiba-tiba kayak, ayo udunan yuk kita nonton bareng, nobar. Tiba-tiba keluarlah duit kalian. Nah, itu namanya uang yang tidak disangka-sangka atau uang sampah gitu loh. Nah, bagaimana kalau kebiasaan itu kita ubah menjadi membeli token? Misalnya kalian teman-teman yang di freelance suka nongkrong tuh di coffee shop dan lain-lain. Nah, itu uang-uang seperti itu yang kalian coba saving gitu ya. Kalau kalian belajar juga di tempat-tempat lain ya, di YouTuber lain yang ngomongin tentang keuangan, pasti akan dibilang berapa persen tentang, yaitu berapa persen dari income kalian bagi-bagi gitu. Oke, itu sekilas itu kalian bisa cari di tempat lain ya, bisa baca-baca. Nah, kemudian kalau kita sudah kembali ke topik ini ya, kembali ke laptop ini, kembali ke layarnya Pucoin maksud saya. Oke, kemudian kalau kita udah masuk di sini, nah seperti biasa cara bacanya ini adalah namanya, nama itu ada spasi. Tapi kalau, nah ini simbol nggak ada spasi dia. Nih simbolnya, ternyata harganya segini. Jadi super murah banget teman-teman. Ini kalau kita coba rupiahkan gitu ya, sama dengan kira-kira berapa rupiah? Sampai bingung nih, Google-nya bingung berapa rupiah. bingung dia. Coba aku bikin begini ya. Nih, sama dengan berapa IDR? Sorry. USD segini sama dengan berapa IDR gitu loh. Nih, bingung dia. Beneran bingung dia. Haha. Oh, ini karena aku pakai ini ya. Oh iya, sorry, aku ganti. USD segini sama dengan berapa IDR? Saya pakai VPN tadi. Wah, benar-benar gokil. Ini beneran? Harusnya enggak loh. Gini, coba ya, ini nggak apa-apa ya, IDR berapa nih? Kalau misalnya $1 berapa IDR? Nah, bener-bener nggak bisa ngitung sih Google-nya. US dollarnya satu nih, kita nih kan tadi kan nih 0, something gitu ya, 0, something nih, bisa ngitung nggak dia berapa rupiah? No error, luar biasa, super murah berarti. Oke, kita kembali ya, langsung ke Pucoin tadi. Nah, ini jadi ini intinya super murah, tapi bukan begini. Kalau murah bukan berarti itu langsung kalian langsung beli gitu, enggak juga. Jadi tetap harus ya, do your own research ya. Nah, ini kalau kita hitung-hitung di sini kenaikannya ya, dari harga terendah 0,0000 ini sudah kita tarik di sini sudah berapa persen Kak ini? Nih, ternyata mana ini? Udah 500% teman-teman, 500%, tapi sekarang harganya sudah nah ini kita tarik lagi di sini nih, oh udah 82%, jadi ini murah gitu. Tapi dia balik lagi, murah bukan berarti harus langsung dibeli. Yakin nggak kalian ini kan gitu, harus mengadakan riset gitu ya. Oke, sip ya. Kemudian ini baru launching itu berapa lama teman-teman? Baru ya dari sini kan sampai ke hari ini, today di sini baru udah lama. Oh, bulan Agustus dia launching ya. Iya ini udah 109 hari ini teman-teman, udah 109 hari. Oh oke, kita kembali ke sini. Nah itu ya, jadi kalau mau beli ya biasalah, ini kita copy. Nah dari sini boleh, smart kontraknya kan ini nih, copy. Nah kemudian kita buka lagi ke Pancake seperti biasa, itu caranya ya. Coba tak 1 2 3, oke langsung trade. Jangan lupa ini konekin dulu walletnya kalian. Jadi platform ini, DeFi ini ya, decentralized finance ini, website ini dikonekkan ke wallet kita, sehingga nanti dari wallet itu sama dengan dompet ya, sama kayak duit kalian, aset kalian di ATM itu dikurangin karena kalian beli gitu ceritanya. Jadi bayarnya dari dompet walletnya kita gitu ya. Nah kemudian ya udah kalian paste aja di sini. Nah tuh Lab V2 ya. Nih sama dengan ini tadi kan, nih Lab V2. Itu dia apanya, simbolnya ya. Nah kemudian kalian tinggal import gitu. Ya nanti kalau yang mau real saya praktekin, saya add dan seterusnya nanti di video-video lainnya saya ajarin. Ini cuma saya contoh aja. Kemudian selesai ya. Gitu. Kemudian lagi ya biasa kalian harus lihat nih. Di sini ada berapa holdersnya berapa ya, kontraknya, transaction sama holders. Nah ini kita lihat.
Jadi pastikan kalian melakukan riset-riset ini teman-teman kalau mau beli. Wih, lumayan loh. Gokil nih, 26 ribu loh ini. Nih, holdersnya ya, orang yang memegang sahamnya atau memegang tokennya ya, itu 26 ribu address. 26 ribu orang teman-teman. Itu banyak loh. Banyak. Berarti ini cukup bisa bagus sih sebetulnya. Kalian tahan aja duitnya di sini. Ya, tapi balik lagi, berapa yang kalian invest berani, ya kan? 50 ribu kah? 20 ribu kah? Ya, itu tergantung kalian. Kemudian, lihat di sini social profile-nya. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian ini websitenya, coba kita buka ya. Kemudian, ini adalah smart contract-nya. Ya, ini smart contract-nya. Tadi ingat loh, di sini. Bukanya ini di sini. Ini ada transaction, contract, sama holders. Ya, nah kita kembali dulu ke sini. Nah, ini kontraknya adalah ini. Ya, di programming menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Solidity kalau kalian mau belajar itu ada di sini. Nih, doc Solidity link. Ini bahasa pemrograman. What is Solidity? Solidity is an object oriented, ya, object oriented high level language for implementing smart contract. Jadi ini sebuah bahasa pemrograman object oriented tingkat tinggi ya, yang digunakan secara khusus untuk membuat smart contract, teman-teman. Jadi memang ini apa ya, bahasa pemrograman berbeda dengan bahasa lain. Memang ini adalah untuk smart contract, which is itu adalah digunakan untuk blockchain gitu, teman-teman. Oke, smart contract are programs which govern the behavior of accounts with the Ethereum state, dan seterusnya dan seterusnya. Solidity is dan seterusnya lah. Nah, ini kalau kalian mau belajar ya sebagai orang IT programmer atau orang-orang muda mau belajar, nah pelajaran nih Solidity ini gitu. Jadi kontrak itu teman-teman, kita kembali ke sini, Solidity-nya kita close dulu ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kontrak itu atau project itu di develop atau di coding di sini ya. Kemudian ini sepanjang ini ya, tergantung dia bikinnya di dalam itu ada function apa aja gitu ya di dalam ini, sehingga ketika ditaruh di sini atau didaftarkan atau di deploy bahasa lainnya itu nggak bisa dirubah lagi, teman-teman. Kayak udah permanen gitu loh. Apa yang terjadi di sini, algoritma di dalam ini, ya itu udah pakem aja kayak gitu. Paling nanti projectnya berubah kalau ada hal-hal yang bugs kah sifatnya, atau misalnya terjadi whales yang tiba-tiba marketnya turun, tiba-tiba turun ditekan, kemudian naik, yang pokoknya masih nggak terbaca oleh developernya, maka dia akan melakukan update smart contract atau biasanya berubah. Jadi nomor smart contractnya biasanya berubah gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ya, kita lihat ke websitenya. Biasa nanti kalian akan cari di sini info-info terkait token tersebut dan seterusnya, berapa kali. Nah, ini initial burn, initial burn 80%. Langsung 80% ya. Burn itu maksudnya dari sekian banyak total supply tokennya, teman-teman, itu di burn. Di burn itu bahasa paling sederhananya adalah dibuang gitu, dibuang dan takkan kembali. Ya, itu namanya di burn. Di burn ke sebuah address, dan itu kayak dimatikan di situ, udah diem aja di situ, nggak bergerak gitu ya. Nah, itu kayak gitu, di burn maksudnya gitu, jadi diem aja. 80% dari berapa ini? Coba satu, ini kita udah pernah belajar ya di video sebelumnya, coba kalian tonton ya cara membaca ini berapa gitu loh. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian ini dan seterusnya di Dex Tools juga bisa dan seterusnya. Dia udah ya, Coin Market Cap di CoinGecko juga udah. Nah, jadi intinya kalau ada websitenya begini, kalian harus baca mereka menjelaskan apa di sini gitu. Kemudian kalian baca tokenomics-nya. Tokenomics itu ya ini burn rate 4%, ya kan, di charge 4%, reward 7% dan seterusnya. Kemudian roadmap. Nah, roadmap juga penting. Roadmap itu adalah PR-nya si developer itu, si project itu, mereka dan timnya lah gitu, berapa orang terserah. Nah, mereka ngerjain apa gitu, kayak bisnis plan-nya lah, bisnis plan-nya mereka, itu roadmap namanya. Nah, ini tuh. Nah, ini quarter 1 mereka ngapain, quarter 2 ya. Biasanya kalau project-project begini dia ngomongnya per quarterly ya, per 3 bulan gitu. Jadi dalam 1 tahun mereka punya 4 quarter gitu ya. Bisnis biasanya begitu. Jadi quarterly. Makanya suka ada dibilang Q1, Q2 ya. Kalau kalian perhatikan di TV ya, di channel YouTube dan lain-lain, saat ngebahas yang namanya market, nah suka ada dibilang di Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, itu dia. Nah, itu adalah
tanggung jawabnya mereka untuk mengerjakan itu. Kemudian about, ya udah ini kalian tinggal baca dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada di sini exchange, dia info ini nih, exchange-nya di sini white paper, ya udah kita baca white papernya, biasanya PDF atau bisa di download, kadang-kadang begitu, kadang-kadang pakai Gitbook juga, Gitbook kalau nggak salah, Gitbook ya namanya. Gitbook itu adalah punyanya si GitHub. Nah ini biasanya terdokumentasi secara rapi di sini. Ini keren sih. Banyak developer menggunakan Gitbook ini gitu. Ya itu topik-topik sedikit pembahasan di luar dari cara pencarian token-token ya atau koin micin teman-teman. Tapi nggak apa-apa saya buka-bukain gitu ya. Nah ini PDF-nya ada 11 lembar. Nah 11 lembar ini coba kita pahami pelan-pelan. Memang rata-rata bahasa Inggris gitu. Kalau projectnya internasional ya. Tapi kalau projectnya daerah biasanya ada juga bahasa-bahasa, mungkin bahasa Spanyol atau bahasa apa namanya Belanda dan lain-lain. Tergantung lah ya. Nah ini tercatat semua di sini. Ini adalah proposal bisnisnya, gitu teman-teman. Oke, dan seterusnya. Nah ini website and social media account. Nah ini tercatat semua di sini rapi. Bagus. Kalau aku lihat sekilas ya teman-teman, ini cara dokumentasinya rapi ya, nggak ngasal gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ke sininya tadi, websitenya rapi ya. Ini bagus dibuatnya. Jadi nggak tergesa-gesa lah gitu ini marketnya. Nah kita kembali ke sini, ke Pucoin tadi. Nah ini dia grafiknya. Jadi kalau kalian pede bahwa jumlah holdersnya 26.000 something tadi, kemudian websitenya oke, dan projectnya kalian tinggal baca ngapain sih tadi gitu ya. Nah ini kalian tinggal buka di home nih. Little Angry Benny ya, dari Little Angry ini agak-agak menyinggung kepada Angry Bird ya. Kayaknya ini game ya. Nah ini senapang, ada gambar rabbit ya. Is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chains. This is no main owner of the LabV2 token. It is properly common dan seterusnya. Kemudian kontrak address-nya nih. Oke, we have only one contract ended above. Ya, hanya ini kontraknya teman-teman. Ya, jangan sampai salah-salah. Nah, chartnya ini pasti diarahkan ke enggak. Ini bisa diklik nggak? Oh, ini diklik tuh. Diarahkan biasanya ke Pucoin. Oh, dia ngarahinnya ke Dex Tools. That's okay gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini nggak apa-apa, kita loading dulu sebentar. Nah ini kita bisa lihat juga di sini ya. Mana dia? Loading. Oke. Ya ini nanti kalian pelajaran sendiri ya, chartnya apa segala macam. Ini saya close, kita kembali ke sini. Nah ini websitenya. Jadi itu dia teman-teman cara mencari koin-koin micin ya di CoinGecko ya. Walaupun jadi ini terjadi sebuah pelajaran baru bagi kita bahwa di sini nggak cukup nih displaynya. Jadi memang super panjang nolnya. 0,0000. Nah, kemudian Explorer itu adalah buat kita ngelacak. Nah, ini di BSC Scan tentunya ya. Nih, BSC Scan di sini ya, kita lihat-lihat dan seterusnya. Yang tadi ya ada informasi holders, kemudian jumlah transfernya, ya aktivitasnya udah sekian-sekian, desimalnya berapa, dan seterusnya. Ini sosialnya. Ini kita close, kita kembali ke sini. Kemudian ada GitHub-nya, Instagram, ini sosialnya media. Nah, kemudian kalian join ke Telegram-nya. Nah, kalau join ke Telegram-nya biasanya ya udah saya udah ajarin juga kalau kalian belum tahu cara pakai dan install Instagram, saya udah ajarin di video sebelumnya. Oke, kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Informasi sosialnya mereka akan di-load. Nah, ini nih, apa nih? Follower Twitternya sekian, Telegramnya 16.000 teman-teman. Banyak juga nih. Kayaknya aktif nih, ya. Kalian nanti tinggal praktekkan. Kemudian developer nih info apa ini? 2 orang. 2 watcher kan? Nggak tahu, itu didaftarin kali ya, didaftarin kayak apa namanya, punya akun di situ ya. Little Bunny. Nah, ini apa nih? Ini widget. Oh, widget buat di apa? Kayak kurva ini nanti kalian kalau mau taruh di website kalian itu bisa. Widget itu namanya, widget. Nah, kemudian di sini grafiknya ada terlihat, kalian bisa lihat 24 jam, 24 hours, 7 days, 14 days, 30 days, 90 days, 180 days. Ya kan? 180 days itu berarti 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 kali 6 180, 6 bulanan, setengah tahun ini. Kemudian 1 tahun ya. 90 days itu berarti 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Kemudian maksimum ya. Nah, ini bisa lihat di sini chartnya, bisa pakai trading view. Ini adalah platform pihak ketiga, nggak available. That's okay. Nah, ini gitu cukup ya, informasinya cukup sih sebetulnya. Nah, ini kalian bisa lihat juga di sini all time ATH-nya, ATL-nya ya.
Nah ini sekarang 6 hari lalu naik 23%. Sip. Nah itu dia. Oke, kurang lebih gitu ya cara bacanya, dan kalau kalian mau memutuskan beli. Nah kembali lagi ke sini, nggak apa-apa ya video ini agak panjang, tapi supaya kalian makin mantap ya teman-teman, kita back dan loading. Hello, mana ini? Loading. Nah ini kita masuk ke sini. Nah kemudian kalian bisa sort lagi based on 1 hour terakhir ya. Kemudian based on change, berarti networknya. Nah ini ada Solana kalau nggak salah logonya ini. Ini kita open image new tab, ini Solana. Ya Solana. Ya Solana itu logonya gini. Nah kemudian dan seterusnya, ini Polygon logonya kayak gini dan seterusnya. Nah, ini Ethereum. Nah kalau kalian mau cari, kalian bisa pilih. Nah ini Avax ya, Avax ya. Oh oke. Nah ini Binance, BSC gitu. Sayangnya tidak bisa multi filter ya. Misalnya saya hanya mau nyari kayak di Excel bisa ya. Sort by ya jaringan Binance, kemudian harga terendah gitu. Itu bisa di Excel. Ya kalau mau kalian ini copy dulu ke Excel gitu. Tapi it's okay teman-teman, kayak gitulah cara mencarinya. Jadi kalian bisa tentukan sendiri kalian mau cari yang lagi naik nih, yang lagi hype 24 jam terakhir 130%. Oke, kita buka, klik gitu. Ya, kurang lebih begitu. Tinggal kalian ulang-ulang. Nah, ini kan kalau dengar kata naik itu kan andai saja saya sudah masuk dan sekarang sudah naik begitu ya kan. Nih, chartnya cakep nih teman-teman. Kita lihat ya 3 bulan terakhir 90 days. Oh iya, ini lagi naik-naik ke puncak gunung nih teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat mana smart kontraknya itu. Nah ini, copy, kemudian kita masuk ke KuCoin di sini, ya, paste di sini. Jegrek. CMC ya, nama tickernya ya. Crypto Motorcycle. Lagi naik teman-teman. Sedap. Berapa persen nih? Boleh juga kayaknya nih. Motorcycle ya, teman-teman yang suka motor. Coba kita lihat dari harga ATL, harga terendah sampai dengan hari ini sudah bukan hari ini, yang pernah terjadi sampai di sini nih, di 1.500%, dan sekarang 1.500% ya, 0, harganya masih 0, udah mau Rp1 ya. Oh iya, udah mau Rp1 nih teman-teman. Sorry, ini kan dolar. Ini kita harus balikkan ke Indonesia atau IDR ya. Coba kita lihat. Nah, udah 12, something rupiah ini CMC. Oke, kita kembali ke sini. 12, ini kan dolar. Iya, dolar ya. 0,89. Bener lah, setara tadi waktu kita pakai yang ini di dolar ya kan, 0,8 something kan tadi. Tuh, atau 12.000 rupiah. Ya, ini boleh juga sih kayaknya nih. Cakep nih. Websitenya apa ya? Mana websitenya? Kita lihat nih. Nah ini websitenya. Nah ini dia. Kayaknya game. Oh iya. Get ya, dapatkan koin ini. Dapatkan token ini di Pancake di sini. Nah ini kalau kalian mau beli di sini Pancake. And get our contract address CoinMarketCap here. Oh ya, iya dong, di CoinMarketCap udah ada juga ya. Oh ini dia. Coba kita lihat. Oh iya, ini ada nih 12.000 something. Naik 130%. Dan dia berada di ranking 2.900. Wow, mantap juga ini. Oke, kita kembali ke Pancake. Nah, di sini nanti kalian tinggal masukin seperti biasa lah ya. Jadi si motorcycle ini mana dia? Dari sini sih sebetulnya. Nih bisa juga. Nih, kalian tinggal add. Nih, ketemu nggak? Nah, ketemu nih. Crypto Motorcycle, CMC ya. Seperti biasa nanti kalian centang kemudian import, selesai. Maka nanti dia akan ada di sini, di daftar ini. Nih, tinggal pilih nanti ada di sini CMC gitu ya. Contohnya Bit ini. Ini contohnya aja. Nanti kalau kalian masukin si Crypto Motorcycle tadi ya di sini jadi CMC gitu. Kemudian kalian beli pakai BNB atau pakai BUSD gitu ceritanya dari wallet kalian. Jadi makanya dikonekin dulu di sini ya kan? Jangan lupa dikonekin dulu walletnya. Oke. Jadi ini ternyata games, racing game start. Sudah ada gamenya ya. Boleh juga nih game-game yang bakalan seru. Ini dia. Coba kita lihat. Cakep juga ini. Oke, gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal developer timnya. By the way, developer tuh biasanya nggak munculin mukanya biasanya, tapi ada juga jauh lebih bagus sebetulnya. Nah, ini masukan buat semua kita lah. Kalau kalian mau bikin token ya, kalau serius, kenapa kalian harus tidak berani muncul di depan publik ya, lewat website kalian publish di sini foto kalian. Kenapa tidak berani gitu loh? Ya kalau dibilang pemalu atau apa enggak juga lah. Pokoknya gini, selama kalian di jalur kebenaran, ya kenapa harus enggak berani memunculkan diri? Kira-kira begitu. CEO DX, tapi ya itu mungkin apakah itu sebuah kebiasaan, tapi enggak juga sih.
But it's okay ya. Selamat berkarya buat teman-teman semua, dari teman-teman dev, juga mungkin teman-teman yang lagi mikir nih, gue mau bikin project apa, mau bikin token apa. Pokoknya kalian selamat berkarya dan saling dukung ya. Apalagi kita ini sudah eranya sangat super maju ya. Sekarang teknologinya sudah blockchain ya kan, dan seterusnya, mainnya udah ke kripto gitu kan. Jadi udah liganya sudah internasional. Jadi teman-teman di Indonesia, kita semua, harapan saya adalah kita itu saling mendukung ya, karena ini bermain di dunia token itu bicara komunitas. Jadi kenapa sesama kita Indonesia ya sering beradu, berantem dan seterusnya ya, berantem pikiran ya kan, berantem pendapat. Ada yang on the track beneran pengen belajar tapi ya mungkin dicemooh atau apa, kenapa begitu gitu. Nah, itu mentality yang harus kita perbaikin sama-sama ya. Ayo let's go sama-sama ya. Ini eranya sudah YouTube, yuk kita ngonten, bikin, kemudian selama apa yang kalian tahu sharing lah gitu ceritanya. Sip gitu ya. Nah, kalau kalian mau jadi developer ya belajar buat programming apa tadi namanya, Solidity ya, itu bahasa pemrogramannya gitu. Nah, ini ada Twitternya, kemudian ada read white papernya di sini ada juga. Ini PDF sih biasanya. Nih, ini kita close udah tadi ya. Ini Oke, nah ini di Twitter, 17.000 loh, lumayan ini. Dan November 21 ya, sekarang itu 24. Nah, ini gamenya kayaknya udah mulai ditandingkan atau dimainkan. Wow, oke. Gitu. Jadi kalian baca. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi si MC ini, Crypto Motorcycle ini ternyata didokumentasikan ya, informasinya, baik itu tentang ya informasi tentang dia ini itu dipakai yang namanya Gitbook ya, itu dari punya si GitHub produknya dia gitu, dan seterusnya. Kalian tinggal baca aja. Oke, kita coba start play. Teng teng deng 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 deng. Kita harus login pakai MetaMask kayaknya nih, harus login. But thank you so much teman-teman. Ini nanti kalian coba-coba aja, tapi ya sudah kira-kira begitu ya cara cari koin micin di CoinGecko teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian masih nggak ngerti, silahkan komentar di bawah video ini ya. Ini kita sudah belajar tadi di cara mencari koin micin di CoinGecko teman-teman. Semoga membantu ya. Kalau masih bingung silahkan tanya di grup Telegram. Kalau nontonnya di YouTube ya silahkan komen gitu. Semoga kalian juga beberapa investasi kalian di sana 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 semoga sudah semakin terus naik ke puncak gunung sampai go to the moon ya. Thank you teman-teman, itu aja yang saya share di video ini, walaupun agak panjang tapi it's okay supaya kalian semua makin ngerti ya. Jangan lupa kalian join ke Telegram silahkan, dan juga dukung video ini, channel ini maksud saya, videonya ditonton silahkan, di rewind boleh gitu. Kemudian jangan lupa kalian dukung untuk subscribe di YouTube channel Bang Tons ini teman-teman ya. Thank you so much nih teman-teman. Gitu dulu, saya akan lanjut lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya buat kita semua. Gampang belajar dengan Bang Tons. Sampai jumpa di puncak sukses and see you at the top teman-teman.